Yu Daoseng mengambil rekannya, berpura-pura bertanya tentang lingkungan sekitar, mencari pijakan, dan melihat dengan cermat sepanjang jalan. Sampai saat ini, itu menunjukkan bahwa para master kota sangat mementingkan konferensi seni bela diri. Mereka yang datang lebih awal telah menemukan tempat untuk mendirikan kemah, dan telah menyiapkan beberapa sarana cadangan. Lagi pula, meskipun dikatakan bahwa ada mitra yang dapat membantu dan mengimbangi peluang serangan malam ini, bagaimanapun, serangan malam membutuhkan waktu untuk melapor ke Mahkamah Agung. Malam terlalu kacau dan terlalu mudah untuk kecelakaan, yang juga merupakan langkah tak berdaya. Pada saat mereka selesai melaporkan, orang lain mungkin sudah mengambil kesempatan itu. Semakin tersembunyi semakin baik. Yu Daoseng diam-diam mencatat keberadaan beberapa orang, dan mereka semua sangat lambat. Karena di dalam tim, ada satu orang yang memperlambat langkahnya. Hercules menutup satu matanya, tidak memperhatikan kakinya, dan kecepatannya secara alami lambat. Di hadapannya, gambar berbeda yang tak terhitung jumlahnya muncul. Daoseng, di bawah batu 3000 meter ke timur, ada sebuah kamp. Mereka adalah orang-orang dari Mahkamah Agung. Saya bisa melihat gaya pakaian mereka dengan sangat jelas. Yu Daoseng tampak tenang. Awasi saja perlahan, jangan khawatir. Setelah berbicara, Yu Daoseng mengeluarkan peta sementara dan meninggalkan titik kecil di atasnya. Balas dendam bukanlah seorang gentleman. Ini adalah keyakinan mereka. Karena Anda berani menyinggung kuil penguasa cahaya, kami bukan lawan dari Mahkamah Agung. Jadi orang-orang Anda tidak ingin hidup damai suatu hari nanti. Memikirkan hal ini, Yu Daoseng menggigit ujung penanya. Apakah Anda menemukan sesuatu yang melacak kami? Seseorang diam-diam mentransmisikan suara. Ada malaikat di belakang kita yang sepertinya mengikuti kita. Begitu Lin Bai mendengar ini, dia berbalik dan berjalan di depan utusan dan menatapnya seperti itu. Apa sih, kamu mau melakukannya? Utusan ilahi hampir memuntahkan seteguk darah. Bagaimana pertanyaan seperti itu bisa diajukan? Datang hanya untuk memulai? Tidak, Anda semua begitu langsung. Utusan itu dengan cepat terbatuk ringan. Tidak, menurut aturan, saya harus mengikuti Anda untuk memastikan Anda aman dan tidak ada yang mengikuti Anda. Lin Bai mencibir dengan jijik. Saya tidak berpikir tim lain berada di level utusan ilahi. Bagaimana mereka mengubah aturan ketika mereka datang ke kota reruntuhan kita? Jangan banyak bicara omong kosong. Jika kamu mengambil langkah lain sekarang, kita akan bertarung. Kapan kaki telanjang takut kamu memakai sepatu? Ikutlah denganku jika kamu punya nyali. Setelah Lin Bai menjatuhkan kata-kata ini, dia berbalik dengan gagah, memberi pihak lain tidak ada kesempatan untuk berdebat sama sekali. Jika kata-kata itu tertinggal di sini, jika kita berani mengejarnya, kita akan bertarung. Adapun apakah Lord of Light akan membuat keributan tentang masalah ini, dan apakah dia akan bermain curang dengan Mahkamah Agung, tidak ada yang tahu. Utusan itu membeku di tempat, ragu-ragu sejenak, dan kemudian meminta petunjuk dari orang yang bertanggung jawab di Mahkamah Agung. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan pergi. Meskipun orang ini dibujuk untuk mundur, keberadaan orang-orang di kuil penguasa cahaya masih terlihat oleh Mahkamah Agung. Itu tidak membutuhkan cara yang tidak dapat dipahami. Selama orang-orang ini tersebar di sekitar kuil penguasa cahaya, perkiraan lokasi kuil penguasa cahaya dapat ditentukan. Dengan perkiraan lokasi, mudah ditemukan. Hari ini, Mahkamah Agung masih mendapat dukungan dari banyak penguasa kota di alam abadi. Dengan bantuan rahasia mereka, jauh lebih mudah untuk melakukan sesuatu. Yu Daoseng membawa 9 orang ke sebuah bukit yang tampak datar. Semua orang melihat sekeliling dan memastikan bahwa tidak ada orang lain yang memiliki pijakan di bukit ini. Jadi kamp dibangun di tempat itu. Kemudian, beberapa orang menyebar dan memblokir daerah itu, mencegah orang lain dari kota terapung mendekat. Ketika berita itu kembali ke Mahkamah Agung, para tetua menggelengkan kepala. Kualitas orang-orang percaya di kuil Dewa Cahaya ini benar-benar tidak baik. Jika mereka masuk akal, mereka seharusnya tidak mencegah orang-orang dari kota terapung ini masuk. Bukankah ini menjelaskan kepada semua orang bahwa Anda mendirikan kemah di sini untuk kuil penguasa cahaya? Seorang lelaki tua memerintahkan. Biarkan orang-orang di kota terapung bekerja sama dan memantau secara diam-diam, dan jangan biarkan orang-orang ini mengubah posisi mereka. Orang-orang di kuil Lord Cahaya tidak mudah dipecahkan. Hati-hati dibawa ke selokan lagi. Semua orang di Mahkamah Agung mengangguk setuju. Bagaimanapun, di mata mereka, partisipasi Qin Yichen dalam kompetisi seni bela diri di Wucheng sudah menjadi perwakilan organisasi. Bahkan si pembunuh keluar pada akhirnya, yang benar-benar membuat mereka lengah. Mereka sekarang khawatir tentang orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya, dan mereka juga telah mempelajari metode Qin Yichen. Dalam kasus serangan diam-diam, siapa yang bisa menahan ini? Mereka yang tidak mau merobek wajah mereka dengan Qin Yichen sekarang adalah pembangkit tenaga listrik di belakang Mahkamah Agung. Ketika mereka berbicara, Mahkamah Agung tidak berani melanggarnya begitu saja. Tapi Qin Yichen tidak perlu takut. Masalah besar adalah menyerang sendirian.
Sumpah yang dia buat di awal adalah bahwa sebanyak Lord of Light yang kalah di tangan Mahkamah Agung, itu akan membunuh orang sebanyak Mahkamah Agung. Sekarang Qin Yichen sama. Biarkan Anda melemparkan. Bagaimanapun, ketika saatnya untuk merobek wajahnya, Qin Yichen pasti akan bergerak lebih cepat dari Mahkamah Agung. Jangan khawatir tentang apa yang terjadi dalam kompetisi. Toh, hal-hal ini telah diatur. Dan hasil apapun yang dapat dicapai, itu terserah pada takdir. Masalah yang paling perlu kita selesaikan saat ini masih ada di Huo Tuxingyu. Iblis yang ditekan oleh dunia abadi menunjukkan tanda-tanda pemulihan, dan saya tidak tahu apa yang mereka rangsang. Bagaimana mengatur waktu ini? Mahkamah Agung benar-benar tidak memiliki banyak energi untuk dilemparkan dengan Qin Yichen, juga tidak memiliki keinginan untuk mengobrak-abrik wajah Qin Yichen. Lagi pula, itu hanya akan berdampak buruk bagi mereka. Dan Qin Yichen sama sekali tidak peduli dengan omong kosong ini. Di ketinggian gunung, Qin Yichen melihat sekelompok istana duduk di lereng gunung. Belum lagi megah, setidaknya mendominasi. Bahkan singa batu yang menjaga pintu penuh dengan bentuk yang mendominasi dan hidup. Ukiran ini sangat indah, dan pasti berasal dari tangan ahli itu. Namun, Qin Yichen tidak peduli dengan hal-hal ini. Pada awalnya, dia peduli tentang cara mengukir, tetapi dia hanya ingin menemukan batu loncatan. Siapa sangka Mahkamah Agung ini langsung memberikan sapaan yang begitu besar. Sekarang Qin Yichen hanya meliriknya dengan santai dan tidak peduli lagi. Belum didekati. Seorang utusan tiba-tiba menghalangi jalan Qin Yichen. Tempat tinggalmu tidak ada di sini. Menurut aturan kami, istana di sini dibangun oleh kota terapung itu sendiri. Jika kamu ingin tempat tinggal di sini, pergilah ke sana dan bangunlah. Qin Yichen mengikuti garis pandang pria itu. Sepotong ruang terbuka yang hanya berjarak 2 langkah. Qin Yichen mengerutkan kening. Bukan karena sulitnya menyelesaikannya, tetapi karena metode ini agak kekanak-kanakan,